Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum inna fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. Amma ba'd. Saudara pemirsa Oktober Mengaji rahimakumullah. Pertama, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan nikmatnya dari Allah Subhanahu wa taala jualah sehingga kita pada hari ini bisa kembali bertemu, bisa kembali menghirup, bisa kembali bernapas karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sudah sepatutnya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersyukur, Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. Tetapi jika kita kufur, maka azab Allah adalah sangat pedih. Saudaraku, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhir-akhir ini sering kita dengar banyak terjadi bencana di negara kita Indonesia ini. Memang kalau kita lihat secara geografis, negara kita adalah negara yang berpotensi besar terjadinya bencana. Karena di Indonesia banyak sekali terdapat gunung berapi yang aktif. Kemudian di Indonesia adalah negara kepulauan. Nah, sehingga menjadikan negara kita termasuk negara yang rawan akan bencana. Lalu kita sebagai muslim tentu ada panduan Allah Subhanahu wa taala dalam kita menyikapi terjadinya bencana. Ada begitu banyak bencana yang terjadi, entah itu gunung berapi, entah itu gempa bumi, banjir dan sebagainya. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan panduan kepada kita untuk menyikapi bencana tersebut. Panduan itu antara lain bisa kita dapati di dalam surat Al-Baqarah yang artinya kalau kita tertimpa musibah maka kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bahwa kita sungguhnya milik Allah dan sungguhnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain, di dalam surat ke-57, surat Al-Hadid ayat 22, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum inna fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Surat Al-Hadid ayat 22 sampai dengan 23. Artinya, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab, yaitu Lauh Mahfuz, sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ayat 23-nya, kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa sesungguhnya bencana yang menimpa kita, bahwa bencana yang menimpa di bumi
itu sudah Allah tulis sebelum Allah menciptakannya. Ya. Jadi bagaimanapun usaha manusia untuk mengelakkan bencana itu, kalau itu sudah tertulis oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab, maka tidak akan bisa mengelakkannya. Nah, tujuannya apa? Niat selanjutnya, tujuannya salah satunya yaitu agar kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengharapkan kita, ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kita jangan berduka cita yang terlalu dalam. Jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kita. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan, sudah menuliskan dalam kitab sebelum Allah menciptakannya. Pun begitu sebaliknya, kalau kita mendapatkan suatu nikmat, kegembiraan, kekayaan, kita pun juga dilarang untuk terlalu bergembira. Kenapa? Kita harus sadari bahwa itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lah sang penguasa jagat raya ini. Allah lah yang menggenggam dunia ini, dan Dialah yang menguasainya. Sehingga kita harus hidup sesuai dengan tuntunannya, yaitu jangan terlalu gembira dengan apa yang diberikan Allah kepada kita. Dan kita harus sadar bahwa itu semua adalah karunia, adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas kita, akan menyempurnakan pahala untuk kita kelak di hari kiamat, kelak di yaumil kiamah. Dan mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan sehingga kita bisa menyikapi bencana yang terjadi dengan sebaik-baiknya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.